guys. Woo! Oke mas, siap. Oke mas. Oke guys, jadi episode kali ini gua akan pergi ke Gunung Lau. Nah, Gunung Lau itu ada di perbatasan dengan Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Nah, gua kesana itu naik bis antar kota yang gua udah pesen di tiket.com itu seharga 250.000. Jadi rencananya gua dari Kampung Rambutan ini ke daerah Solo. Dari daerah Solo nanti turun di terminal Karangpandan, habis itu gua langsung naik gokar ke base campnya. Pokoknya ikutin aja guys keseruan gua kali ini seperti apa. Kali ini gua nggak akan sendiri, gua akan ditemani oleh rekan gua namanya Ella. Dan ini udah sekian tahun lalu udah nggak naik bareng dan ini baru naik bareng lagi. Dan sekarang gua lagi nyari bisnya yang mana nih buat tuker. Salah gua. Buat tuker tiket maksudnya. Setelah itu gua makan dan gua keberangkatan jam 4.20 dan sekarang jam 16.00, jadi ada waktu spare dikit lah untuk makan. Ikutin langsung aja guys keseruannya seperti apa. Nah guys, jadi gue udah berhasil nuker tiket nih untuk jurusan Kampung Rambutan ke Terminal Karangpandan. Jadi udah ada tiket nih, gue udah pegang tiket, jadi tinggal nunggu bisnya aja. Dan kemungkinan sedikit lagi akan berangkat karena ini udah jam 4.05 atau 10 gue lupa. Dan sedangkan bis itu berangkat jam 4:20. Dan bis gue memiliki kode 99FD. Jadi gitu aja guys, tinggal nunggu bisnya berangkat. Guys, jadi kita lagi nunggu nih bisnya datang jam 16.20 dan ternyata gue baru tahu juga 16.20 itu ternyata kedatangan bisnya, bukan pas berangkatnya. Jadi gue nggak tahu ya, mungkin di kasus lain ada yang keberangkatannya. Cuman kalau di gua ini dia bilang tadi katanya kedatangannya jam 16.20. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli tiketnya mungkin bisa dikonsen lagi jamnya. Dan gue beli di tiket.com itu seharga 243.500 kalau salah. Ya 2,5 lah dibuletin. Dan dengan perjalanan dari Kampung Rambutan ke daerah Terminal Karangpandan dulu. Nah dari situ nanti kita lanjut gokar ke base campnya. Sekitar perjalanan bisnya itu sekitar 11 jam. Jadi kemungkinan sampai di sana kalau kita ngeliat di jadwal itu sekitar jam 4 pagi. Dan ini bisnya udah nyampe juga guys. Jadi
selimut nih, selimut sama bantal. Dan nanti kemungkinan fasilitas makan kita dapat juga ya Pak, di daerah Subang. Ya, jadi ini worth it banget nih buat teman-teman yang mau ngirit. Maksudnya bukan bisa mahal dan bukan bisa murahan juga. Jadi ya, kaki juga bisa selonjoran, terus bangku bisa senderan. Nih, bisa senderan sampai sini. Jadi ya ikuti aja perjalanan kita. Rest area pertama ya Alang ya. Dan ini kita dapat servis makan di Sinar Jaya aja nih. Jadi muka gue juga baru bangun, dia juga baru bangun. Jadi udah full tidur aja karena ngantuk banget sih, sumpah. Dan di sini kalian dapat makanan dengan satu paket, satu porsi nasi, sayur, plus bisa pilih lauk sesuai selera kalian. Lauknya itu ada ayam goreng, telur balado, telur opor, atau babat. Gak ketinggalan juga ada teh manisnya juga guys. jadi kita dapat makannya ini nih. Mama. Dia pakai sambal, pakai ayam. Kalau gua gokuk, bihun sama sayur sama babat nih. Ya lumayan lah guys, cukup worth it makanannya. Maksudnya nggak enak atau nggak yang dikit banget, tapi lumayan. Ya. Fasilitas di rest area ini juga lengkap guys. Ada musola yang nyaman buat ibadah dan ada toiletnya juga yang lumayan luas dan bersih. Jadi kalau mau istirahat sebentar, tempat ini lumayan nyaman dan aman banget guys. Sih jam berapa sekarang lah? Setengah 4 jam 3 udah nyampe. Ternyata cepet juga. Jadi kita langsung naik angkutannya, ada angkutan kayak mobil kayak ini nih. Kita langsung gas aja ke Cemoro Sewu. Jadi kita lewat via Cemoro Sewu. Oke. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kita memutuskan naik via Cemoro Sewu bareng rombongan lain guys. Karena ketika kita turun dari bis, ada bapak-bapak yang nawarin mobilnya sampai ke base campnya dengan tarif seharga 50.000. Dan kita diturunin sementara di pasar Tawangmangu untuk beli logistik sedikit. Jadi kalau teman-teman butuh beli logistik buat makan sayur-sayuran, di sini boleh nih, di Tawangmangu. Banyak nih jual logistik jam segini. Jam berapa? Jam 3.50. Jadi kalau yang mau beli sini boleh nih, hampir ke Tawangmangu. Soalnya kalau mau beli buah-buahan tadi katanya pagi-pagi ya, baru datang, pagi-pagi baru datang. Oke, mantap. Nah di sini kita juga dialihkan ke mobil L300 untuk naik lagi ke base camp Cemoro Sewunya. Karena kalau pakai kendaraan mobil bapaknya tadi itu nggak kuat, jadi harus pakai mobil L300. Untuk tarifnya tetap 50.000 yang tadi di awal guys, jadi nggak perlu bayar lagi. Kita udah nyampe di Cemoro Sewu. Karena waktu yang masih pagi banget dan cuacanya kurang bagus, kita langsung ke base campnya untuk istirahat sebentar, sembari nunggu cuaca cerah dan membaik.
basecamp Gunung Lau via Cemoro Sewu. Jadi suasananya nih berkabut dan sedikit hujan tipis-tipis, jadi agak mendung. Mari nunggu cuaca cerah dan bisa naik dengan aman. Jadi gua basecamp nih via Cemoro Sewu dan ini pintu pendakiannya. Jadi tadi pagi gua langsung istirahat di basecamp pendakian ini. Jadi kalau mau yang istirahat dulu sebelum naik bisa di sini. Ini pintu pendakian atau makan di sini. Oke, gitu aja video gua dan sampai di pendakian Gunung Lau. Dan gua rencana mau makan dulu. Setelah menunggu beberapa jam kemudian, akhirnya kita memutuskan jam 9 pas kita untuk mendaki. Tapi sebelum mendaki, kita daftar simaksi dulu di pos pendakian. Jadi kita tunggu cuaca cerah, baru kita melakukan pendakian karena supaya lebih aman dan lebih safety lagi, guys. Oke. Oke guys, jadi kita udah melakukan pendakian nih di awal pendakian dari via Cemoro Sewu dan sekarang pukul 9:22. Sebenarnya agak kesiangan sih, cuman karena kita nunggu cuacanya kondusif naiknya jam 9:22. Jadi untuk pembayaran simaksinya cukup murah, ini sekitar 25.000 per orang. Dikali 2 jadi 50.000 nih. Nanti teman-teman akan dapat tiket kayak gini simaksi. Dan bayarnya per orang itu 25.000. Jadi menurut gua salah satu gunung yang cukup murah, banyak fasilitas alam yang eksotis, terus pemandangannya bagus, terus alam yang asri juga. Jadi menurut gua harga segini worth it banget ya. Parah men. Semuanya tuh udah ditanggung sama kelola. Kalau misalkan kita kenapa-napa, ada ranger yang bertanggung jawab dan segala macamnya. Pokoknya kita lanjut naik nih. Semoga cuacanya aman dan kita bisa langsung hari ini ngecamp di pos 5 atau di mana lah, nanti kita coba lihat kira-kira tempat yang enaknya mana. Oke, sampai jumpa di pos lainnya guys. Dadah. Oke, kita sampai di pos bayangan kedua. Ini lumayan buat istirahat juga dan tempatnya juga cukup luas. Banyak bangunan-bangunan di sini. Melang, treknya mantap gak? Pos 1. Treknya lumayan cukup menantang dan cukup menguras energi. Dan kita di pos bayangan ini kedua ini udah di jam 10.21, jadi kurang lebih dari registrasi tadi sekitar sejam lah. Pos bayangan kedua sebelum ke pos 1 maksudnya kayak gitu. Kita lanjut aja biar cepet nih. Oke, yuk gas. Untuk menuju pos 1 ini jalurnya dominan bebatuan tersusun rapi gitu guys. Jadi lumayan lah buat pemanasan paha sama betis. Kita sekarang udah nyampe di pos 1 Gunung Lau. Tadi ternyata dari pos registrasi ke pos 1 itu kita harus melewati 2 pos bayangan. Baru nyampe ke pos 1, dan pos 1 ini ketinggiannya gue kurang tahu ya berapa. Tapi kalau di jam gue sih ketinggiannya 2073 meter. Cuman gue nggak tahu tepatnya berapa. Bisa aja meleset di jam gue. Waktu yang ditempuh dari pos registrasi itu
Dari tadi gue start jam 9.20, sekarang jam 10.30-an lah tadi. Jadi totalnya sih jam 10 menit ya. Gue nggak tahu ini cepat atau enggak, tapi ya lumayan oke lah. Kita istirahat tadi cuma 2 kali, juga cuma sebentar, kayak cuma 2 menit 3 menit. Habis itu lanjut lagi. Suasana pos 1 tuh ya seperti ini guys. Jadi kalau mau ngecamp kayaknya agak terlalu jauh juga sih kalau pas mau ngecamp. Kita istirahat sebentar di pos 1, habis itu lanjut lagi ke pos 2. Masih panjang perjalanan yang harus kita tempuh. Oke, tetap semangat dan let's go. Untuk ke pos 2 ini jalurnya mulai bervariasi, likak-likuk, naik turun, dan dominan masih bebatuan kalau di treknya. Dan banyak jurang juga sebelah kanan, jadi harus hati-hati banget nih untuk ke pos 2. Oke, jadi gua ada di pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Pertengahan lebih sedikit, dan langsung di pertengahan gue istirahat dan langsung dikasih lihat treknya kayak gini guys. Lemes banget. Nih. Coba bayangin. Aduh, nih guys treknya no. Ini dia treknya nih. Nih dia nih. Waduh. Luar biasa, top Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Top banget. Bro, kita udah nyampe di pos 2 di jam 1.30. Jadi ini lumayan cukup lama. Dari pos 2 tadi start jam 10:20 kayaknya, dan sekarang di jam 1.30, jadi otomatis 3 jam atau 2 jam ya, gue lupa. Pokoknya data ada di bawah sini nih. Ya, ini jadi perjalanan antar pos yang cukup lama dan cukup panjang, kan banyak beragam juga tadi perjalanannya. Ada naik turun tadi yang udah dilihat videonya juga. Jadi buat temen-temen yang mau kesini, siapin fisik juga. Di pos 1 ke pos 2 itu cukup panjang dan cukup menantang tanjakannya. Oke, jadi di pos 2 ini juga ada beberapa fasilitas. Kayak teman-teman juga bisa ngecamp karena tempatnya agak luas juga, lumayan luas. Di sana juga. Tapi kalau ngecamp di sini agak jauh ke tempat puncaknya. Jadi yang mendingan di pos 5 atau di atasnya lagi, karena lebih dekat ke puncaknya. Jadi gue rencana di sini mau ngopi-ngopi santai, langsung cap lagi ke pos 3. Katanya lebih menantang lagi, cuman jalurnya lebih pendek. Seperti apa videonya, langsung tonton aja. Teman-teman, kalau ada yang mau di pos 2 mau jajan nih, bisa juga nih. Di sini ada pasar warung. Nah, gorengan kayak gini harganya 1.500. Roti 2.000 nih roti ini. Terus AOK ini 5.000. Minuman ini rata-rata lagi 6.000. Terus semangka berapa, Mbak? Semangka. Nih, semangka 3.000 nih. Segede nih, murah. Ada apa juga? Ada pilus, nusisari, ada madu, jus. Ada cemilan juga nih banyak. Jadi nggak usah khawatir buat yang di pos 2. Lapar atau apa tinggal jajan aja di sini. Oke guys, jadi kita memutuskan untuk lanjut ke pos 3.
dan kita bergerak di jam 3:07. Jadi katanya ke pos 3 itu treknya nggak lumayan panjang, cuman lumayan cukup curam, terjal. Tapi kita lihat terjalnya seperti apa. Oke, lanjut pos 3 dari jam 3:07. Kita lihat sampai jam berapa bersama. Jadi aduh, sorry banget kalau video ke pos 3 nya nggak terlalu banyak karena kondisinya hujan parah nih. Aduh, dan gue lagi nungguin elang nih, dan kondisinya hujan parah dan jalanan juga licin, jadi dan HP juga basah, jadi gue nggak banyak video. Nanti gue simpulin aja pas udah nyampe camp ya guys. Sorry banget nih, gue lagi nungguin elang, hujan-hujanan, dan kondisinya nih badai dan hujan. Oke, sampai jumpa di camp guys. Di dalam tenda, dan gue sekarang ngecamp di pos 3 yang dimana posisi camp gue ini tanahnya tuh nggak rata dan banyak batu, jadi terlalu maksa sebetulnya. Nah, kenapa terlalu maksa? Jadi tadi ceritanya dari yang kejadian dari gue video terakhir pada saat hujan itu, pas sampai pos 3 ternyata hujannya makin gede dan badai. Dan sampai pos 3 gue itu sampai sekitar jam 4:30. Nah, setelah mempertimbangkan dan memikirkan mau kemana nextnya nih setelah di pos 3, akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di pos 3, nggak jadi ke pos 5. Kenapa? Karena fisiknya udah terlalu drop dan hampir banget kita kena gejala hipotermia, karena baju yang kita pakai semuanya tuh basah semua, sama carrier yang semua kita pakai tuh basah semua. Jadi bener-bener tadi tuh sangat urgent, dan ya mungkin kalau misalkan kita nggak cepet-cepet bangun tenda dan nggak cepet-cepet ngambil keputusan terburuk dari yang terburuk, ya mungkin kita akan kena gejala hipotermia. Karena elang, termasuk elang juga tangannya juga udah kaku, gua pun sama. Tapi ya gimana, kita berdua harus memaksakan dengan keadaan yang ada gitu. Jadi kita harus maksain untuk bangun tenda di pos 3 yang dimana nih tempatnya sangat strategis. Nah, nanti gue foto ini tanahnya itu seperti apa. Bangun tenda, habis itu basah semua, tenda pun basah juga di dalamnya, dan anginnya juga masih kenceng nih, dan hujannya baru berhenti sekarang. Tadi masih hujan terus, hujan badai. Gue nggak tahu nih apakah Gunung Lau kena awan topi atau enggak, gue nggak tahu. Gue baru selesai makan dan udahlah, kayaknya hari ini istirahat. Dan gue nggak tahu nih nanti pagi besok tanggal 31 ini apakah gue harus lanjut ke puncak ngecamp atau gue harus putar balik kanan. Jadi ngeliat kondisi besok tuh seperti apa, karena memang gue bener-bener kayak drop banget nih. Tadi bekas tadi tuh aduh, fisik bener-bener drop, dan ya harus pemulihannya tuh harus bener-bener banyak. Oke, jadi kita tunggu sampai besok kira-kira kita mau kemana dan kita mau apa. Thank you guys.